Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membuat desain bangunan menggunakan software Graphisoft Archicad, di mana tutorial ini dirancang untuk memandu pengguna melalui langkah-langkah praktis dalam memanfaatkan potensi penuh dari software Archicad. Mulai dari konsep dasar seperti pembuatan ruang kerja dan tata letak elemen-elemen dasar seperti dinding, lantai, dan atap, hingga teknik lanjutan seperti penggunaan alat-alat BIM untuk koordinasi dan dokumentasi proyek. Tutorial ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan perangkat lunak, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana memanfaatkan Archicad untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas desain arsitektur. Dengan menggunakan tutorial ini, pengguna akan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk merancang dan mengelola proyek arsitektur yang lebih efektif. Baik, kita langsung saja masuk dalam pembahasan materi. Pertama, kita akan melakukan setting unit. Kita masuk ke option, kemudian kita ke project preference working unit, kemudian kita ganti satuannya dengan satuan cm. Kita cek juga settingan-settingan yang lainnya. Sepertinya tidak ada yang perlu kita rubah, kita langsung klik OK. Kemudian kita akan melakukan setting untuk grid and background. Kita masuk ke view, kemudian grid and editing. Kita ganti spasinya dengan angka 100 cm atau 1 meter. Kita klik OK. Tahap berikutnya kita akan masuk pada setting garis as bangunan. Kita klik grid element tools. Kemudian pada kotak dialog grid element default setting kita cek, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita lakukan penggambaran pada area di mana kita akan membuat desain denah bangunan. Untuk mengaktifkan titik snap, kita klik Alt plus S sehingga muncul titik-titik hitam pada garis spasi, sehingga pada saat kita mulai melakukan penggambaran garis as lebih presisi. Baik, setelah selesai kita menggambarkan garis as, kita klik beberapa garis as, kemudian kita klik kanan, kita masuk ke move, lalu mirror or copy, kita cerminkan ke sisi sebelahnya ya. Setelah kita memasukkan garis as dengan posisi vertikal, maka kita juga akan memasukkan garis as dengan posisi horizontal. Untuk notasi pada garis as bangunan ini, kita biarkan saja terlebih dahulu. Kita biarkan saja seperti ini ya. Nanti akan kita atur atau akan kita setting kembali setelah desain bangunan kita sudah terbentuk dengan baik. Di saat itu baru kita akan merapikan notasi dari grid atau as bangunan ini, karena ada kemungkinan di perjalanan pada saat kita melakukan desain akan ada penambahan grid atau as bangunan. Oleh karena itu, untuk pengaturan notasi garis as akan kita lakukan di bagian belakang.
atau pada tahap akhir atau pada tahap finishing. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan masuk pada setting garis elevasi bangunan. Kita masuk pada setting, kemudian kita insert ke bawah, di mana ini dimaksudkan untuk menentukan garis elevasi pondasi bangunan. Kita ganti ya ketinggiannya. Lantai 1 kita ganti dengan ketinggian 4 meter atau 400 cm. Begitu juga dengan ketinggian elevasi di level bagian atasnya atau lantai-lantai di atasnya. Kemudian kita coba masuk ke elevation, kita lihat ya posisinya apakah sudah sesuai ya dengan apa yang kita rencanakan. Baik, tahap berikutnya kita akan masuk pada settingan untuk fondasi tapak. Kita masuk pada story di bawah ground floor, kita masuk ke dokumen, kemudian ke layer, kita masuk ke struktural, kita new, kita buat layer baru, kemudian kita beri nama fondasi tapak. Kemudian kita klik OK. Untuk layer combination-nya kita coba aktifkan. Kemudian kita klik OK. Kita masuk pada select default setting ya. Kita lakukan penggambaran pada area yang mau kita desain. Kita buat gambar fondasi tapaknya, lalu kita coba tempatkan pada titik di mana kita akan memasukkan fondasi tapak. Kemudian kita coba copy pada garis atau grid kit as yang memerlukan adanya fondasi tapak. Oke, setelah kita copy, kita lihat dari view 3 dimensi itu sudah masuk ya fondasi tapaknya. Kita lihat dari view elevation, fondasi tapaknya sudah masuk. Kemudian kita coba blok semua fondasi tapak. Untuk garis as yang terkena blok kita nonaktifkan dengan cara kita tekan shift lalu kita klik garis as yang terkena blok, kemudian kita klik kanan, kita masuk ke move, lalu ke drag multiply copies. Kita copy semua fondasi tapaknya pada bagian titik-titik as yang memerlukan adanya fondasi tapak. Kita masuk ke view 3D, kita lihat hasilnya. Oke, sudah masuk. Kita masuk juga ke view elevation, ke view tampak, sudah masuk juga ya. Kemudian kita kembali ke Dena, kita klik fondasi tapak yang tidak kita perlukan, lalu kita hapus. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah kita akan melakukan settingan untuk kolom beton. Kita masuk ke dokumen, kemudian kita masuk ke layer, masih di kolom struktural, kita masuk ke new, kita buat new layer atau layer baru, kita beri nama kolom beton,
Untuk layer combination-nya kita aktifkan. Oke, kita klik OK. Kita masuk ke desain, kemudian kita klik kolom tools. Pada kolom default setting, kita setting kolom dengan ukuran 35 cm x 35 cm. Oke, kita coba cek sambil melakukan settingan. Untuk modelnya kita coba ganti lagi ya. Kita pakai warna aja, pakai paint, kemudian kita klik OK. Lalu kita coba masukkan kolom-kolom beton ini pada titik-titik garis as yang memerlukan adanya kolom beton ini. Oke, sudah masuk ya. Kita lihat dari view 3 dimensi, kita kembali ke Dena. Kemudian kita mulai lakukan penggambaran kembali pada titik-titik garis as yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba klik semua kolom, kita klik kanan, kemudian kita move dan kita copy ya. Kita copy pada titik-titik garis as di mana sudah ada fondasi tapak sebelumnya. Oke, sudah masuk semua. Hanya saja untuk kolom yang tidak kita perlukan, kita hapus kembali. Kita masuk di view 3 dimensi, kita coba lihat ya. Dan semua kolomnya sudah masuk ya, sudah duduk di atas fondasi tapak. Baik, tahap berikutnya kita akan masuk dalam settingan slope beton. Kita masuk ke dokumen, kemudian layer, masih dalam baris struktural, kita klik new layer ya. Kita beri nama slope beton, kita klik OK. Pada layer combination kita aktifkan, kita klik OK. Kemudian kita masuk di beam tools, beam default setting, kemudian kita beri ukuran atau dimensi 40 kali 20 cm untuk tinggi 40 cm dan lebar 20 cm. Kemudian kita coba lakukan settingan-settingan yang lain. Kita masuk ke segmen, kita coba ganti ya,
Oke, kita coba cek lagi settingannya. Untuk modelnya kita pakai pen saja ya, kita pakai warna. Kemudian kita klik OK, lalu kita mulai melakukan penggambaran seluruh beton ini dari titik kolom yang satu ke titik kolom yang lain. Kita coba masuk ke view 3D, kita lihat apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sudah sesuai ya. Kita masuk kembali ke posisi denah, kemudian kita lakukan penggambaran kembali ya. Kita lakukan penggambaran seluruh beton ini dari titik kolom yang satu ke titik kolom yang lain. Kita sesuaikan posisinya seperti apa yang kita inginkan dalam proses mendesain struktur bangunan ini. Kemudian kita coba klik seluruh beton yang sudah kita gambarkan tadi, kemudian kita klik kanan, masuk ke move, kemudian kita coba kopikan ya, atau kita gandakan dan kita tempatkan pada titik-titik kolom yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian untuk bagian-bagian yang tidak memerlukan seluruh beton kita hapus ya. Oke, untuk struktur bagian bawah bangunan ini sudah mulai terbentuk ya. Untuk posisi vertikalnya kita coba gandakan juga, kita kopikan ke titik-titik kolom yang sudah kita siapkan. Oke, coba kita masuk dalam view 3 dimensi. Kita lihat hasilnya ya. Baik, semua seluruh beton sudah masuk, sudah saling mengikat antara kolom yang satu dengan kolom struktur yang lain. Baik, kita coba memasukkan tanah ya ke bagian bawah atau ke bagian dasar bangunan ini. Kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke dokumen, kemudian kita buatkan layer baru seperti langkah-langkah sebelumnya. Setelah itu kita klik OK ya. Kemudian kita masuk ke slab tool atau slab default setting. Kita atur ketebalannya menjadi 200 cm atau 2 meter. Kita atur juga elevasinya ya. Di sini kita masih atur di min 200 atau di min 2 meter. Kemudian untuk modelnya kita coba cari earth ya, earth brown. Kemudian settingan yang lain kita atur. Kita klik OK. Setelah itu kita coba lakukan penggambaran di dalam denah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, kita masuk di view 3 dimensi. Untuk posisi tanahnya masih terlalu jauh ya, di bawah kita masuk lagi ke slab selection setting. Untuk elevasinya kita coba ganti 0, kemudian kita klik OK.
Untuk posisi tanahnya sudah naik ya ke permukaan, kita coba atur kembali, kita kurangi 10 cm atau kita turunkan 10 cm. Kita kembali ke posisi denah. Baik, kita klik kembali tanah yang sudah kita desain tadi, kemudian kita klik kanan, kita masuk ke move, lalu drag multiply copy. Kita coba untuk memperbanyak atau menggandakan tanah yang sudah kita masukkan tadi ya. Oke, kita klik lagi tanah yang sudah kita masukkan, kita masuk ke move, kemudian kita coba gandakan lagi atau drag multiply copy. Ini karena ukurannya sama, maka bisa kita copy langsung ya. Kemudian kita coba lakukan pencerminan atau mirror ke posisi denah yang berada di sebelahnya. Oke, untuk material tanahnya sudah masuk ya. Baik, kita kembali klik select tool, kita cek, kemudian kita klik OK, lalu kita mulai lakukan penggambaran kembali pada posisi denah yang belum kita masukkan material tanah ya. Kita ikuti saja pola dari seluruh beton yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Kita masuk ke view 3 dimensi, kita lihat. Oke, sudah masuk, kita kembali ke posisi denah, kita klik, lalu kita klik kanan, masuk ke move, kemudian kita klik drag multiply copy. Lalu kita coba gandakan pada posisi-posisi yang ukurannya sama. Kemudian kita klik kembali elemen tanah yang sudah kita desain, kita klik kanan, kemudian kita klik mirror a copy. Kita coba cerminkan ya ke posisi di sebelahnya. Ini dikarenakan ukurannya sama, jadi kita bisa langsung cerminkan. Oke, sudah masuk. Kita lihat dari view 3 dimensi. Baik, sudah masuk ya.
Baik, kita coba klik kembali elemen tanah yang sudah kita desain. Kita klik kanan, move, lalu kita coba mirror atau kita coba cerminkan ya ke posisi denah yang berada di sebelahnya. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk ya. Kita kembali ke denah. Kemudian kita masuk ke slab tool, lalu kita mulai melakukan penggambaran elemen tanah ini lagi ya ke dalam denah yang sudah kita desain. Polanya kita sesuaikan dengan pola slope yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke view 3 dimensi, kita lihat. Kita masuk lagi ke view denah, kita klik kanan, move, lalu kita coba mirror ke posisi sebelahnya. Oke, kita coba mirrorkan lagi. Ini dikarenakan ukurannya sama, jadi bisa kita langsung mirrorkan ya, atau bisa kita cerminkan. Begitu juga dengan posisi di bawahnya, kita coba cerminkan kembali sehingga proses pekerjaan desain kita ini menjadi lebih cepat ya. Kita masuk ke Fit 3D dan hasilnya seperti ini ya. Semua elemen tanah sudah masuk ke dalam desain denah bangunan kita. Untuk bagian-bagian yang belum memiliki garis as, kita coba untuk masukkan garis as ya. Kita klik garis as, kemudian kita klik kanan, move, kemudian kita drag a copy, kita klik garis as, kemudian kita pindahkan ke posisi slope yang belum memiliki garis as. Kita klik kanan lagi, kita move, kemudian drag a copy, kita klik garis asnya, kemudian kita masukkan ke slope yang belum memiliki garis as. Kita lakukan hal ini untuk posisi vertikal maupun posisi horizontal. Jadi semua bagian-bagian yang belum terisi garis as, kita masukkan atau kita letakkan garis as ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan settingan untuk beton tumbuk di bawah lantai. Kita masuk ke dokumen, kemudian layer, kita masuk ke new layer, kemudian kita beri nama beton tumbuk, kita klik OK. Kemudian pada layer combination kita aktifkan. Ini masih dalam baris struktural ya. Kemudian kita klik OK, kita masuk ke slab tool, kemudian pada slab default setting kita coba berikan pengaturan. Untuk ketebalan beton tumbuknya kita berikan 5 cm aja ya. Kita pakai material beton. Kemudian untuk modelnya kita pakai paint saja untuk pewarnaannya atau untuk kode warnanya. Kita ganti layernya dengan beton tumbuk, kita klik OK. Kemudian kita lakukan proses penggambaran pada denah yang sudah tersedia. Kita ikuti saja pola dari balok slope-nya ya. Kita lakukan pengaturan sedikit ya, karena beton tumbuknya sedikit masuk di dalam kolom. Ini kalau banyak proses seperti ini bisa kelebihan volume nantinya.
sedangkan volume lantai beton tumbuk kita tidak masuk ke dalam kolom beton. Kemudian kita masuk ke view 3 dimensi. Belum terlihat ya, kita coba aktifkan show all layer. Oke, kita coba cari ini, mungkin saja tenggelam ya, elevasinya terlalu rendah atau masuk ke dalam elemen atau material tanah. Kita coba atur kembali elevasinya, kita buat 0. Oke, dia sudah naik ya ke permukaan. Akan tetapi kita mesti turunkan sedikit lagi, dikarenakan di atas beton tumbuk nanti akan ada material lainnya, material pendukung di bawah lantai granit. Baik, tahap berikutnya kita akan memasukkan pasir uruk ya. Kita masuk ke dokumen, layer, kemudian masih pada baris struktural, kita klik new, kemudian kita beri nama pasir uruk ya, kita klik OK. Kemudian pada layer combination kita coba aktifkan semua, kita klik OK, masuk dalam kolom desain, kemudian select tool, pada slab default setting kita coba atur settingannya. Untuk ketebalan pasir uruknya kita masukkan angka 3 cm. Untuk materialnya kita cari sand. Kemudian untuk modelnya kita pakai pen lagi ya. Ini kita ganti, klik OK, lalu kita mulai dengan proses penggambarannya ya. Sebelumnya untuk informasi bahwa pasir uruk ini lebih dulu dipasangkan atau diletakkan sebelum dilakukan proses pemasangan beton tumbuk ya. Jadi setelah material tanah atau tanah uruk, kemudian kita letakkan pasir atau pasir uruk, kemudian baru kita pasangkan beton tumbuk. Jadi pada proses ini saya meletakkan pasir uruk terlebih dahulu, jadi baru meletakkan beton tumbuk di atasnya ya. Di sini saya mencoba untuk memperbaikinya ya. Dimana tadinya itu saya membuat beton tumbuk terlebih dahulu, yang dimana mestinya pasir uruk terlebih dahulu, baru beton tumbuk di atasnya. Semoga dapat dimengerti ya. Baik, dalam posisi ground floor kita akan coba buat potongan. Untuk melihat detailnya lagi, kita masuk ke view, kemudian kita cari section tool, kita klik, kemudian kita coba buat potongan. Lalu kita coba cari section, kita double klik untuk memunculkan view-nya. Kemudian kita coba zoom ya, kita coba lihat apakah posisi dari pasir uruk dan beton tumbuk sudah berada di posisi yang kita inginkan. Sepertinya beton tumbuknya masuk ya ke dalam atau ke area pasir uruk. Kita coba naikkan, kita posisikan kembali jadi dia tidak saling tumpang tindih ya. Dia mestinya berlapis. Jadi pasir uruk, kemudian beton tumbuk. Kita coba cek lagi. Oke, sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya kita akan membuat spesi untuk granit ya. Spesi di bawah granit kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke dokumen, layer, kita masuk
masuk ke new layer, kemudian kita berikan nama ya, spesi untuk keramik atau untuk granit, kemudian kita klik OK. Pada layer combination kita coba aktifkan, kemudian kita klik OK, kemudian kita coba masuk ke section ya, kita masuk ke building section, kemudian kita klik pasir urut, kemudian kita klik kanan, move, kemudian drag copy, kita copy ke bagian atas, di atas button tumbuk, kemudian kita klik, lalu kita masuk ke select tool, kemudian kita coba cari untuk materialnya, kita pakai konkrit saja ya, lalu untuk ketebalannya kita masukkan angka 2 cm, kemudian untuk modelnya kita pakai pen saja, lalu kita ganti layernya, kemudian klik OK. Dengan demikian spesi yang berada di bawah granit sudah masuk ya, jadi kita tidak perlu melakukan penggambaran lagi, kita langsung melakukan proses seperti ini ya, kita copy kemudian kita ganti material dan layering saja. Ini asalkan bentuk dan posisinya kemudian juga dengan ukurannya sama ya. Kita masuk ke building section, kemudian kita cek lagi. Oke, kita masuk ke dokumen, kemudian layer, show all layer. Oke, kita sesuaikan ya, kita posisikan tepat di atas button tumbuk. Baik, spesi untuk di bawah granit, kemudian button tumbuk dan pasir urut sudah masuk ya. Baik, kita akan mengcopy material-material ini ke area yang belum ada material ini ya, di dalam denah. Kita coba masuk ke dokumen, kemudian layer, kemudian kita coba nonaktifkan button tumbuk ya, dan juga spesi untuk keramik atau granit. Jadi yang tersisa hanya pasir urut. Kita coba klik kanan, move, kemudian kita drag copy atau drag multiply copy ya, kita copy ke posisi di sebelahnya, dimana ukurannya sama ya. Kalau di ukuran yang berbeda nanti akan kita lakukan proses pengeditan kembali, kita akan sesuaikan kembali ya. Ini kita copy untuk ukuran yang sama. Oke, kemudian kita klik kanan, kita move, kemudian kita mirror a copy. Kita coba cerminkan ya ke posisi di sebelahnya. Oke, kita coba lihat dari view 3 dimensi, kita masuk ya. Baik, kita kembali ke ground floor, kemudian kita klik lagi materialnya, kemudian kita klik kanan, lalu kita drag a copy, kita klik, kemudian kita copy ke sisi bagian bawah. Ini karena ukurannya berbeda, maka kita akan melakukan perbaikan ya, atau settingan kembali. Kita sesuaikan dengan posisi pola sleeve beton yang sudah terbentuk. Jadi volumenya tidak masuk atau tumpang tindih dengan volume sleeve beton. Kemudian kita klik kanan, kita lakukan hal yang sama, kita copy kembali ya ke posisi di sebelahnya. Oke, kemudian juga dengan posisi di bagian bawah kita mirror saja, kita cerminkan. Oke, sudah terbentuk. Kemudian kita coba klik semuanya, kita klik kanan, move, kemudian kita coba cerminkan ke posisi di sebelahnya. Harus presisi ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita
klik kanan, move, kemudian mirror a copy. Oke, sudah masuk ya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi. Baik, sudah bagus. Kemudian kita kembali ke ground floor, kita copy kembali material ini, kita drag ke copy, kita klik, kemudian kita pindahkan ke sisi di sebelahnya. Kemudian kita mesti melakukan pengeditan kembali, kita atur ya supaya lebih rapi, tidak saling tumpang tindih. Oke, jika sudah, kita klik kanan, move, kemudian kita coba drag, multiply copy, kita copy ke bagian bawah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita coba untuk mirror. Dengan proses ini pekerjaan kita bisa lebih cepat ya. Kita mirror kembali. Oke, sudah terbentuk ya. Kita coba lihat dari view 3 dimensi. Sudah masuk semua ya untuk material pasir uruk ini. Kita kembali ke ground floor. Kemudian untuk material beton tumbuk dan material spesi di bawah granit, kita lakukan hal yang sama ya, prosesnya dengan cara yang kita pakai pada material pasir uruk.
Baik, tahap berikutnya kita akan memasukkan kolom beton di lantai 1. Kita masuk ke kolom tools. Kemudian pada kolom default setting kita beri dimensi kolomnya 35x35 setting. Kemudian kalau settingannya sudah sesuai, kita klik OK. Kemudian kita coba masukkan kolom beton pada titik-titik area untuk kolom beton yang sudah kita tentukan. Kita sesuaikan saja titik-titik kolom betonnya ini sama seperti kolom beton yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kolom betonnya sudah kita masukkan semua, kita coba lihat dari view 3 dimensi. Oke, kolom betonnya sudah masuk ya. Sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, tahap berikutnya kita akan melakukan settingan untuk lantai ruangan. Kita masuk ke dokumen, kemudian new layer. Kita beri nama lantai granit. Tolong diperhatikan posisinya kita berada dalam baris arsitektural ya. Kita aktifkan layer combination-nya, kemudian kita klik OK. Lalu kita masuk ke slab tool, kemudian kita lakukan pengaturannya atau settingan. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita lakukan proses penggambaran pada denah yang sudah tersedia. Dikarenakan lantai granit ini berada di atas posisi slab beton, maka posisi penggambarannya kita hanya mengikuti pola dari kolom beton ya. Kita tidak mengikuti pola dari slab beton lagi, karena posisinya sudah berada di atas permukaan slab beton. Kita tidak bisa langsung menggambarkan masuk ya ke dalam area kolom beton. Misalnya kita ingin cepat dalam proses penggambaran, karena nanti volume granitnya akan berlebih, karena pada posisi prakteknya atau pekerjaan di lapangan, lantai granit ya mengikuti kolom beton, mengikuti bentuk dari kolom beton. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari volume yang berlebih, kita sesuaikan saja dengan pola kolom beton yang sudah terbentuk.
Baik, tahap berikutnya kita akan melakukan settingan untuk balok struktur beton. Balok induk ya. Kita masuk ke dokumen, kemudian ke layer. Kemudian dalam baris struktural, kita masuk ke new layer. Kemudian kita beri nama balok beton. Balok induk ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada layer combination kita aktifkan. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita masuk pada desain, lalu kita klik beam tool. Kita lakukan settingan ya. Untuk tinggi balok beton kita kasih 50 dan lebarnya 25 cm. Oke, untuk modelnya kita pakai pen saja ya. Untuk ketinggiannya dari permukaan tanah kita beri angka 4 meter atau 400 cm, lalu kita klik OK. Kemudian kita lakukan penggambaran pada denah yang sudah tersedia. Kita klik dari kolom ke kolom. Kemudian kita lihat dari view 3 dimensi, belum masuk ya. Kita masuk ke dokumen, kemudian ke show all layer. Oke, balok betonnya sudah masuk ya, posisinya juga sudah pas. Kita kembali ke ground floor, kemudian kita lanjutkan untuk proses penggambarannya. Baik, kita bahas sedikit ya apa yang dimaksud dengan balok induk. Balok induk pada struktur bangunan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mendukung beban. Balok induk bertanggung jawab untuk menyalurkan beban dari atap, lantai, atau dinding di atasnya ke tiang atau kolom yang berada di bawahnya. Ini membantu dalam mendistribusikan beban secara merata ke seluruh struktur bangunan. Kedua, menghubungkan komponen struktural. Balok induk juga berfungsi sebagai penghubung antara elemen-elemen struktural lainnya seperti kolom atau tiang. Hal ini membantu dalam menyatukan seluruh struktur bangunan dan memastikan keseluruhan sistem struktur menjadi kokoh dan stabil. 3. Menyediakan ruang. Di beberapa desain bangunan, balok induk juga dapat berfungsi sebagai elemen struktural yang memberikan ruang kosong untuk jalur pipa, kabel listrik, atau sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. 4. Meningkatkan kestabilan. Dengan menyediakan dukungan yang kokoh dan merata, balok induk membantu meningkatkan kestabilan dan kekuatan keseluruhan struktur bangunan. Dengan fungsi-fungsi ini, balok induk menjadi salah satu elemen penting dalam sistem struktural sebuah bangunan yang dirancang untuk mendukung beban dan memastikan keamanan serta kenyamanan penghuninya. Baik, tahap berikutnya kita akan masuk dalam settingan balok beton, balok anak ya. Kita masuk ke dokumen, kemudian layer, lalu masih dalam baris struktural, kita klik new layer, kemudian kita beri nama balok beton ya, dalam kurung balok anak. Kita klik OK.
Kemudian kita aktifkan layer combination, lalu kita klik OK. Kita masuk dalam beam tools, kemudian dalam beam default setting kita ganti dimensinya, tinggi menjadi 35 cm dan lebar 15 cm. Kemudian kita lakukan settingan yang lain. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita lakukan proses peletakan atau penggambaran pada denah yang sudah tersedia. Kita lihat dari view 3 dimensi. Kita klik show all layer ya untuk memunculkan balok anaknya. Kita kembali ke ground floor. Kita klik lagi beam tools. Lalu kita mulai lakukan penggambaran seperti sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita hubungkan balok anak ini dengan balok induk. Kita bahas sedikit ya, apa yang dimaksud dengan balok anak. Balok anak dalam konteks struktur bangunan mengacu pada balok yang berfungsi sebagai penyangga atau penghubung antar balok utama. Balok ini seringkali lebih kecil dalam dimensi dan kapasitas beban dibandingkan dengan balok utama yang mendukung lantai atau atap secara langsung. Fungsi utamanya adalah untuk mentransfer beban dari lantai atau atap ke kolom atau balok utama di bawahnya. Dalam bidang konstruksi, balok anak sering juga digunakan untuk merujuk kepada balok yang ditempatkan di antara balok utama untuk membentuk jaringan atau kerangka yang lebih kompleks. Balok anak ini membantu dalam mendistribusikan beban secara merata dan memperkuat struktur secara keseluruhan, serta meningkatkan kekuatan dan kestabilan bangunan.
Baiklah, setelah balok struktur atau balok anak ini sudah kita masukkan ke dalam rencana desain bangunan kita, berikutnya kita akan melakukan settingan untuk tangga beton. Kita masuk ke dokumen, layer, kemudian kita masih dalam baris struktural, kita klik new layer, lalu kita beri nama tangga beton ya, lalu kita klik OK, kita aktifkan layer combination, kemudian kita klik OK, kita klik stairs tools, kemudian dalam dialog stair default setting kita lakukan pengaturan-pengaturannya. Rekan-rekan bisa perhatikan pengaturannya. Kita ganti layernya, kemudian kita klik OK, lalu kita coba memasukkan tangga beton ini ke dalam desain bangunan kita. Tolong diperhatikan ya untuk proses peletakan atau penggambaran tangga beton ini. Perlu ketelitian dan mesti sedikit lebih detail. Baik, kita lihat dalam view 3 dimensi. Jika belum muncul, kita masuk ke layer, kemudian show on layer. Tangganya sudah masuk ya. Hanya saja untuk topping atasnya belum pada posisi yang kita inginkan. Mestinya dia berada pada balok struktur ya, sehingga bisa menjadi bordes untuk tangga beton ini. Kita lakukan pengaturan lagi ya, kita sesuaikan lagi, kita atur lagi ya, sampai kita mendapatkan posisi yang kita inginkan. Kita lihat lagi dari view 3 dimensi. Oke, posisi topping atas dari tangga sudah bertemu dengan balok struktur beton. Baik, kita kembali dalam mode ground floor. Kita klik tangga betonnya, kita klik kanan, move, kemudian kita mirror a copy. Kita coba cerminkan tangga beton ini ke posisi di sebelahnya ya. Oke, sudah masuk. Kita lihat dari view 3 dimensi. Tangga betonnya sudah berada di posisi yang kita harapkan.
Baiklah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan setting untuk balok bordes tangga. Kita masuk ke dokumen, layer, kemudian masih di baris struktural, kita masuk ke new layer, kita beri nama balok bordes tangga, kita klik OK, kemudian kita aktifkan layer combination. Setelah itu kita klik OK, lalu kita masuk dalam BIM Tools. Dalam dialog BIM Default Setting kita lakukan pengaturan. Untuk ketinggiannya kita bikin 2 meter saja. Untuk modelnya kita masih pakai paint. Lalu kita klik OK ya. Sorry, kita ganti dulu layernya. Lalu kita klik OK. Kemudian kita coba letakkan balok bordes ini pada posisi di belakang tangga. Jadi balok yang menghubungkan kolom dengan kolom akan tetapi menjadi tumpuan bagi bordes tangga. Kita lihat dari view 3 dimensi ya, ternyata masih sedikit ketinggian. Kita coba atur lagi, mestinya dia berada di bawah balok bordes. Oke, kita masuk pada pengaturannya. Kita coba di angka 180 ya. Kita masuk lagi dalam settingan. Atau di angka 190, sepertinya sudah cukup ya. Jadi balok bordes sudah mengikat bordes tangga. Kita lakukan hal yang sama pada tangga beton yang lain, sehingga tangga beton yang lain ini juga bertumpu pada balok-balok bordes. Baik, berikutnya kita akan masuk dalam settingan untuk plat beton lantai 2. Kita masuk dalam dokumen, kemudian layer, masih dalam baris struktural, kita masuk ke new layer, kita beri nama plat beton lantai 2, kita klik OK. Seperti biasa kita aktifkan layer combination, kemudian kita klik OK, lalu kita masuk dalam slab tool, dalam dialog slab default setting, kita coba ganti materialnya dengan reinforced concrete. Untuk ketebalannya kita masukkan angka 13 ya, 13 cm maksudnya. Untuk ketinggiannya di angka 390. Kemudian untuk modelnya kita masih pakai paint. Kemudian untuk structural functionsnya kita atur juga ya. Masuk dalam load bearing. Kita klik OK. Kemudian kita coba lakukan proses desain plat beton lantai 2 ini ya ke dalam denah yang sudah kita siapkan. Kita ikuti pola dari balok beton ya. Ini dikarenakan plat beton dan balok beton itu nantinya akan menjadi satu kesatuan di lapangan. Jadi dalam proses penggambaran harus kita
pisahkan. Kalau tidak kita pisahkan, tumpang tindih antara plat beton dan balok beton, maka volume dari plat betonnya akan menjadi lebih besar. Kita klik, kemudian kita coba mirrorkan ya ke sisi sebelahnya karena ukurannya sama. Kita kembali di kanan move, lalu kita coba mirrorkan lagi ke posisi di bawahnya. Kita lihat dari view 3 dimensi sudah masuk ya, bagus hasilnya. Kemudian kita masuk ke mode ground floor lagi, kita coba klik lagi plat betonnya, kita klik kanan move, lalu kita drag multiply copy, kita coba gandakan ya, kita copy ke posisi di sisi sebelahnya. Kita kopikan pada posisi yang ukurannya sama, jadi pekerjaan kita bisa lebih cepat ya. Oke, kemudian kita klik kanan, lalu kita ke move, kemudian kita masuk ke mirror a copy. Kita akan mencoba mencerminkan ke posisi denah yang berada di sisi sebelahnya ya. Oke, sudah masuk. Kita lihat dari view 3 dimensi, kita lihat untuk posisi plat betonnya sudah masuk ya. Kita lihat dari view bawah, jadi bangunan ini sudah mulai perlahan terbentuk ya. Kemudian kita masuk lagi di ground floor, lalu kita masuk ke slab tool, kita coba setting kembali. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita mulai melakukan penggambaran lagi ya untuk plat beton ini ke dalam denah yang sudah tersedia. Kita lihat dari view 3 dimensi. Oke, sudah masuk. Kembali ke ground floor, kita klik plat betonnya, kemudian klik kanan move, lalu kita coba untuk mencerminkan ke posisi di sebelahnya. Kemudian kita klik kedua plat ini, kemudian kita coba cerminkan lagi. Oke, kita klik lagi ke semua plat ini, move, kemudian kita drag a copy ke posisi yang berada di bawahnya ya. Kita lakukan hal yang sama lagi, kita coba mirrorkan, kita cerminkan ke posisi di sebelahnya. Sebenarnya ini lebih banyak pengulangan saja ya, asalkan posisi dan ukurannya sama, jadi pekerjaan kita bisa lebih cepat dan efisien ya. Oke, dari view 3D kita sudah bisa melihat hasilnya sudah hampir selesai untuk pekerjaan plat beton lantai 2 ini. Kita lakukan penggambaran lagi ya untuk plat betonnya, karena ini ukurannya sudah berbeda. Oke, kemudian kita klik kanan move, kemudian kita cerminkan mirror, move lagi, kita coba cerminkan lagi ya. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke ground floor lagi, kita klik slab tool, kita
cek saja ya, kemudian kita coba lakukan proses desain lagi. Oke, kita masuk dalam view 3 dimensi. Lihat hasilnya. Kita masuk, kita kembali ke ground floor, kita klik, kemudian klik kanan, move, mirror a copy, cerminkan ke sisi sebelahnya, kita klik lagi, kemudian kita drag a copy, kita gandakan ke sisi sebelahnya, kita lakukan hal yang sama lagi, kita kopikan ke sisi sebelahnya. Oke, kita klik keseluruhan flat button tadi yang baru kita desain, kemudian kita mirror a copy ke sisi bagian bawah. Jika ada selisih, kita lakukan pengaturan lagi ya. Kita harus detail dalam proses menggambar, jangan sampai ada selisih. Oke, kita kembali dalam view 3 dimensi. Kita lihat, kembali ke ground floor, kita coba klik flat button yang baru kita desain tadi, kemudian kita klik kanan, move, lalu kita masuk ke mirror a copy untuk menyelesaikan pekerjaan desain flat button lantai 2 ini. Oke, hasilnya sudah bagus ya. Kita lihat dari view bawah, flat buttonnya sudah masuk semua ya. Baik, tahap berikutnya kita akan mengcopy kolom beton ke flat button lantai 2. Kita masuk ke story 1, kemudian kita masuk ke view 3 dimensi. Kita coba klik kolom betonnya ya. Lalu kita klik kanan, move, lalu kita drag ke copy, kita klik, lalu kita coba drag ke posisi flat beton lantai 2. Oke, kolom sudah berhasil kita copy ke flat beton lantai 2 ya, ke sisi bagian atas. Kita lakukan hal yang sama lagi untuk kolom-kolom yang lainnya. Kita drag ke copy ke posisi atas, kemudian kita coba klik lagi beberapa kolom, kemudian kita lakukan hal yang sama, kita drag a copy ke posisi flat beton lantai 2. Untuk seterusnya kita lakukan hal yang sama, karena pada prinsipnya ini hanya pengulangan-pengulangan saja ya.
Baik, setelah semua kolom beton kita copy ke plat beton lantai 2, berikutnya adalah kita akan mengcopy balok beton untuk plat lantai 3. Kita ke Fit3D, kita coba unhide dulu plat betonnya, lalu kita klik balok betonnya, bersamaan juga dengan kita tekan shift ya. Jadi kita akan memilih beberapa balok beton, baik balok beton induk maupun balok beton anak. Kita klik semua. Lalu kita klik kanan, move. Lalu kita klik drag a copy. Kita coba posisikan atau kita pindahkan balok beton ini pada top dari kolom beton lantai 2. Oke, balok beton ini sudah berada di posisinya ya, seperti yang kita inginkan. Kita lakukan hal yang sama pada balok beton yang lainnya. Untuk step-stepnya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, dan ini hanya pengulangan-pengulangan saja.
Setelah kita selesai mengcopy balok beton untuk plat beton lantai 3, maka kita akan memasukkan atau mengcopy plat beton ke lantai 3. Kita coba aktifkan kembali plat betonnya. Kita masuk dalam mode ground floor, kemudian kita klik ya plat-plat betonnya. Jangan lupa untuk menekan tombol shift. Kita klik semua plat beton yang sudah kita desain sebelumnya ya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita klik copy, kita masuk ke story 1, lalu kita klik kanan, kemudian kita paste. Kita masuk dalam view 3 dimensi dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah masuk ya. Kita kembali ke ground floor, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita klik plat beton, kemudian kita klik kanan, copy, masuk ke mode story 1, kemudian kita klik kanan, lalu kita paste. Kita lihat dari view 3 dimensi sudah masuk ya. Kemudian kita masuk lagi ke mode ground floor, kita klik plat-plat yang akan kita copy ke lantai 3. Kemudian kita klik kanan, copy, kita masuk ke mode story 1, kemudian kita klik kanan, paste. Masuk dalam mode 3 dimensi, kita lihat hasilnya, dan plat beton untuk lantai 3 sudah selesai kita buat. Kemudian kita coba klik tangga beton, karena akan kita copy juga ke atas ya. Kita klik kanan, kita copy, masuk ke mode story 1, lalu kita klik kanan, kemudian paste. Kita lihat dari view 3 dimensi, tangga betonnya sudah masuk ya. Bagus ya hasilnya. Baik, untuk tahap berikutnya kita lanjutkan di part 2 ya. Semangat belajar!